Apakah benar Kang Deddy Mulyadi itu memiliki penyakit Islamophobia? Tampak jelas bahwa Rizik Syihab ini itu sangat benci dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dicari-cari berbagai macam kesalahannya tanpa memahami akar daripada permasalahannya. Kenapa dikatakan demikian? Bapak Rizik Syihab ini itu menghakimi, merasa dirinya paling benar, merasa kebenaran ada di tangannya, orang lain kalau nggak sama salah. Nah, ini kan karakter-karakter yang maaf tidak sesuai dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Bapak Rizik Syihab kembali menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang terserang Islamophobia. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana pernyataan daripada Bapak Rizik Syihab ini, kita saksikan pada video berikut ini. Islamophobia itu bawaannya kalau yang berbau Islam, berbau Arab, curiga, atau khawatir, atau takut, atau bahkan benci, ya ikhwan. Jadi kalau udah dengar kata ini berbau Arab, udah benci, ya ikhwan. Ini berbahaya sekali. Seperti pengalaman kita dulu di Purwakarta, bagaimana bupatinya benci betul dengan Assalamualaikum, sampai minta diganti dengan Sampurasun. Saudara, nah kita bukan Sampurasun itu jelek, Sampurasun itu bagus, tapi nggak boleh menggantikan Assalamualaikum. Silakan setelah Assalamualaikum mau pakai Sampurasun nggak apa-apa. Nah, atau setelah Assalamualaikum kita mau tambah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, silakan. Tapi jangan Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, diganti dengan selamat malam, apalagi diganti dengan salam sejahtera. Walaupun dalam pengertiannya memang sama saja. Nah, tapi jangan, nggak boleh. Nah, tapi bagi orang-orang yang Islamophobia, benci betul kalau udah dengar Arab, Islam, benci betul, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, atau sekarang, saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat, ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat, namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah, karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara, emang dari infak dan sodako umat. Nah, maka itu pengurus basis kompromi dengan Pemda dulu, ya udah kalau gitu kasih nama Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan, saudara. Kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al-Ihsan ke Welas Asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan, dianggap ini Arab, ini bau Islam, ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, saudara. Oh, tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu, siapa bilang ganti nama itu nggak berimbas? Ganti nama itu berat, karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama
perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi, itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al-Ihsan diganti kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama rumah sakit Welas Asih. Saya mau tanya, rumah sakit Al-Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti Welas Asih ya, kawan? Nah, jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya, kawan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri, yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala. Berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, kini juga fakta. Anda mau ganti kata Ihsan dengan Welas Asih. Saudara, jangan apa namanya, jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga rumah sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah begitu. Atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim. Jenazah bahasa Arab, saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, kawan. Nah, jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama rumah sakit Welas Asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikutak-katik. Karena ganti nama aja, jangan kita bicara rumah sakit nih MS nih. Kalau besok ganti nama, ya berarti kan lambangnya ganti. Berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti. Berarti buku-buku yang dicetak di MS, kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya, saudara, bukan enggak. Nah, begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah lagi tuh. Jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu ya, kawan. Nah, itu yang kita mau sampaikan ya, kawan. Jadi sekali lagi, stop sikap rasis, saudara. Nabi dulu sudah mengajarkan kita. Pada saat Muhajirin datang ke Madinah, Nabi ajarkan kepada Muhajirin dan Ansor, nggak ada itu pribumi, nggak ada itu pendatang ya, kawan. Mereka semua Muslim bersaudara. Nah, tiba-tiba ada Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang mencoba, saudara, mempropagandakan sikap rasis. Dia katakan kita nih pribumi orang-orang yang mulia, sedangkan Muhajirin tuh datang orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Itu marahnya Nabi luar biasa, sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi. Apa beliau katakan? Ya Rasulullah, murni an aqta'a ra'sah. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk aku tebas batang leher orang ini. Masya Allah. Kenapa? Karena Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini dodongkotnya munafik. Nah, dia mencoba melakukan propaganda. Oh, ini kita nih pribumi orang Madinah, Muhajirin tuh pendatang. Jadi namanya pendatang tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, bla 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 bla. Kita lebih mulia dari mereka. Itu dihapus dalam Islam. Tidak ada pendatang, tidak ada pribumi. Yang ada kita semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, al muslimu akhul muslim. Itu yang kita pegang ya, kawan. Selama kita muslim, kita semua bersaudara. Jadi istilah pribumi, pendatang boleh digunakan, tapi jangan digunakan untuk propaganda jahiliyah. Boleh digunakan,
untuk sekedar pengenalan, tapi jangan digunakan saudara untuk melakukan propaganda rasis dan fasis. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, karena di Indonesia ini mulai ada suku-suku saudara yang mengangkat persoalan rasis dan fasis. Nah, sehingga nanti ada suku lain yang tersinggung, saudara. Nggak boleh. Indonesia ini ada 300 suku lebih ya, ikhwah. Nah, semua suku punya kelebihan, semua suku punya keistimewaan. Silakan bangga dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi jangan sekali-kali merendahkan suku lain ya, ikhwah. Ingat, di Indonesia ada 300 suku. Nanti kalau satu suku ngebangga-banggain diri, ngerendahin suku lain marah, nanti suku yang menghina tersebut, yang ada di daerah tersebut bisa diusir ya, ikhwah. Dan itu pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, di Sambas, di Sampit, di Lampung, saudara. Bagaimana di Kalimantan bentrok antara suku Dayak dengan suku Madura, bagaimana di Lampung bentrok antara suku Lampung asli dengan suku Jawa yang dianggap pendatang ke sana. Nah, ini nggak boleh terjadi di negeri kita ya, ikhwah. Nggak boleh. Masyarakat Sunda dari dulu terkenal dengan welas asihnya, ramahnya. Suku apa aja yang datang di wilayah Sunda diterima. Yang penting dia tidak merusak masyarakat Sunda. Betul? Di Sunda suku apa aja ada ya, ikhwah. Mau cari yang Batak ada, yang Aceh ada, yang Arab, yang Cina, yang India. Di tataran Sunda banyak orang-orang pendatang. Tapi karena memang masyarakat Sunda terkenal tata keramanya, welas asihnya, welcome terhadap tamunya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, jangan lagi ada tokoh siapapun yang coba-coba menyebarluaskan Islamofobia. Dari video tadi, kita bisa menyaksikan dengan jelas, tegas, bahwa Rizik Syihab ini menganggap Kang Deddy Mulyadi adalah sebagai musuhnya. Dia mengungkit bagaimana ketika Kang Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta, di mana Kang Deddy Mulyadi dianggap telah mengganti ucapan Assalamualaikum dengan Sampurasun. Nah, sehingga dalam pandangan daripada Rizik Syihab ini, Kang Deddy Mulyadi telah memiliki penyakit yang namanya Islamofobia. Begitupun kemudian Rizik Syihab ini mengungkit berkaitan dengan pembangunan patung-patung yang saat itu Kang Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta membangun beberapa patung yang cukup besar. Dan bahkan kemudian Rizik Syihab ini secara terbuka menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah pelaku kemusyrikan, bukan seorang muslim. Nah, kemudian pernyataan terbarunya kembali diungkapkan manakala Kang Deddy Mulyadi mengganti nama RSUD Al-Ihsan dengan nama RSUD Welas Asih. Kembali Rizik Syihab ini menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan penuh kebencian sepertinya, dengan menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah seorang yang terkena penyakit Islamofobia. Pertanyaannya, apakah benar Kang Deddy Mulyadi itu memiliki penyakit Islamofobia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita butuh menganalisanya. Yang pertama adalah, nampak jelas bahwa Rizik Syihab ini itu sangat benci dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dicari-cari berbagai macam kesalahannya tanpa memahami akar daripada permasalahannya. Kenapa dikatakan demikian? Mari kita analisa. Yang pertama, ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi seorang Bupati di Purwakarta dan kemudian beliau mempopulerkan kalimat sapaan dengan Sampurasun, itu sesungguhnya kalimat Sampurasun itu tidak berdiri sendiri. Tetapi Kang Deddy Mulyadi itu, dia biasanya mengucapkan dulu Assalamualaikum, Sampurasun. Biasanya begitu. Jadi bukan menggantikan, tetapi menambahkan.
Ini sudah biasa di dalam tradisi menyapa atau membuka sebuah kalimat untuk menyampaikan berbagai macam pengumuman atau kebijakan, atau sedang menyampaikan berbagai macam arahan. Ya, sebagaimana kita sudah paham bahwa di negara kita pun Bapak Presiden dan pejabat-pejabat lainnya setelah mengucapkan Assalamualaikum itu biasanya disampaikan kalimat-kalimat yang lain, baik itu salam sejahtera ataupun lain sebagainya, dan itu sudah hal yang biasa. Nah, di Jawa Barat ini kalimat untuk membuka sebuah pembicaraan biasanya menggunakan kalimat sampurasun. Jadi sangat salah besar kalau Kang Deddy dinyatakan sebagai orang yang mengganti kalimat Assalamualaikum dengan kalimat sampurasun. Jadi harus berpikir jernih. Bapak Rizik Syihab ini, Masya Allah, ya, seorang ahli agama, seorang doktor pula, bahkan boleh dikatakan mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW, tapi hati kok penuh dengan kebencian, ya. Padahal kan seharusnya meneliti, menelaah bagaimana tradisi dan budaya Jawa Barat. Apa makna sampurasun? Diteliti dulu. Kemudian ditanya, kenapa kok Kang Deddy Mulyadi memasukkan kalimat sampurasun di dalam awal setelah mengucapkan salamnya? Nah, ini harusnya ditanya baik-baik, bukan kemudian dihakimi tanpa memahami. Nah, Bapak Rizik Syihab ini itu menghakimi, merasa dirinya paling benar, merasa kebenaran ada di tangannya, orang lain kalau nggak sama salah. Nah, ini kan karakter-karakter yang maaf tidak sesuai dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Kang Deddy Mulyadi bukan orang yang dikatakan sebagai Islamofobia, tidak. Mana ada yang diganti secara keseluruhan? Tidak diganti, hanya ditambahkan. Seharusnya kan begitu, bukan kemudian menghakimi, apalagi kemudian menghukumi. Lalu yang kedua, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu dituduh pelaku kemusyrikan. Masya Allah, ya. Kembali, ini dikarenakan Rizik Syihab ini nggak ngerti tentang budaya tradisi di Sunda, ya. Bagaimana di Jawa Barat itu ada tradisi-tradisi yang berbeda. Harusnya Anda coba melakukan penelitian tentang budaya-budaya Sunda, atau setidaknya Anda bertanyalah kepada tokoh-tokoh di Jawa Barat berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Minta dulu, cari data dulu, minta pertimbangan. Setelah yakin, baru kemudian mengungkapkanlah pendapat-pendapatnya. Ya, kalau sudah yakin, yang keyakinannya itu didasarkan dengan ainul yakin, ya, dengan ainul yakin, ilmu yakin, maka bolehlah di situ. Seandainya pun berbeda pendapat, itu adalah hal yang wajar. Tetapi jangan sampai mengeluarkan statement tanpa tahu dasar hukumnya, tanpa tahu bagaimana geografis daerah Sunda, tanpa tahu bagaimana tradisi dan budaya daerah Sunda. Inilah yang bisa kita lihat, bahwa Bapak Rizik Syihab ini mengungkapkan satu statement tanpa didukung dengan data dan fakta yang sesungguhnya, yang statementnya itu sepertinya lebih berbau kebencian dan subjektivitas. Lalu berkaitan dengan patung-patung yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi sudah jelaskan tentang penyebab dibangunnya patung, tujuan dibangunnya patung-patung itu, yaitu hanya sebuah hasanah kekayaan daerah, terutama di daerah Purwakarta. Jadi itu harus dipahami, ya. Lalu yang berikutnya adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi dicap sebagai seorang yang memang berpenyakit Islamofobia, yakni dengan mengganti nama RSUD Al-Ihsan dengan nama RSUD Welas Asih. Nah, ini kembali tuduhan-tuduhan, pitnahan-pitnahan yang tanpa didasari oleh fakta dan realita, tanpa memahami bagaimana latar belakang penggantian nama itu sendiri. Ya, apalagi di situ disematkan bahwa pembangunan daripada RSUD itu ada peran umat, dana umat. Masya Allah. Justru penggantian nama itu ada yang memang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, tentu yang dimaksud adalah bahwa
dengan menggunakan nama RSUD Ulas Asih itu lebih sesuai dengan budaya tradisi di daerah Sunda. Ulas Asih itu kalau di bahasa Arab kan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya Allah, ya. Makanya Masya Allah, ini setali dua uang ini dengan Bapak Dr. Alfian Tanjung ini, Bapak Dr. Rizik Sihab ini, sama-sama berbicara tanpa didasari oleh hukum, tanpa didasari oleh penelitian. Padahal orang-orang yang seharusnya seperti ini, yang sudah khatam belajar, ya, karena kalau tertinggi itu ya doktor, ya, kalau profesor itu hanya pemberian sebuah gelar karena penemuan-penemuan. Nah, kalau seorang doktor itu bagaimana ketika dia akan menyatakan satu kalimat atau satu pendapat itu harus argumentatifnya kuat, didasari oleh fakta-fakta penelitian yang ilmiah, yang objektif, bukan yang subjektif. Kita kan sudah belajar tentang penelitian ilmiah, metodologi penelitian ilmiah. Kita kan sudah paham sebagai seorang akademisi. Nah, ini pernyataan dengan menyatakan bahwa penggantian nama dari Al-Ihsan menjadi Ulas Asih ini, lalu kemudian dituduhkan sebagai Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang berpenyakit Islamofobia. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jangan seperti itulah Bapak Rizik Sihab. Justru umat sekarang sudah cerdas, sudah bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Jangan menyesatkan umat dengan statement-statement yang pada dasarnya hanya berbau kebencian, berbau subjektivitas, tanpa kemudian melakukan kajian-kajian secara mendalam berkaitan dengan hal ini. Ya, seharusnya kan Anda sebagai pelopor yang memberikan pencerahan kepada umat dan kepada rakyat itu dengan dasar-dasar hukum yang baik. Ya, yang paling bagus kembali saya katakan, seharusnya Anda coba mencari keterangan-keterangan tentang nama-nama Sunda, atau Anda mencari keterangan tentang latar belakang penggantian itu. Latar belakang penggantian kan sudah jelas bahwa nama ini adalah sangat gampang dan mudah diingat oleh warga Jawa Barat, warga Sunda. Tapi berkaitan dengan apakah kemudian penggantian Al-Ihsan menjadi sebuah kalimat yang disebut dengan Ulas Asih itu adalah berarti Islamofobia, ya tidak juga. Ya, tidak mestilah kita harus menggunakan kalimat-kalimat ataupun bahasa-bahasa Arab. Tidak mesti, tetapi esensinya, maksudnya adalah sesuai dengan daripada keislaman itu sendiri. Kita kan bukan Arabisasi kan, tapi Islamisasi. Jadi yang disebut dengan Islamisasi itu artinya mengislamkan, tidak harus dengan kemudian mengganti kata-katanya. Nah, berkaitan dengan kewenangannya pun, RSUD itu memang kan yang berwenang itu kan pemerintah daerah. Ya, Anda ini siapa? Seperti kebakaran jenggot. Anda itu bukan siapa-siapa di Jawa Barat. Ya, biarkanlah Kang Deddy Mulyadi dengan berbagai macam pertimbangannya kemudian mengeluarkan kebijakan dalam bidang apapun selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di negeri ini. Dan kita lihat kan mekanisme pengaturan tentang perubahan nama itu pun adalah kewenangan daripada pemerintah daerah. Dan bahkan kalau kita lihat tujuan dari Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa, untuk menghapus citra daripada rumah sakit umum daerah yang terdahulu, yakni Al-Ihsan ini, karena diindikasi ada korupsi di dalamnya, kemudian diganti branding namanya dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian menghilangkan citra buruk itu. Yang kedua adalah juga, yang ketiga maksud saya adalah untuk kemudian meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut. Ini kan hal yang baik. Ya, kembali Anda itu harus lebih bijak. Ingat, umur Anda sudah tua, ya. Anda sudah termasuk orang yang sudah tua. Janganlah Anda mengikuti hawa nafsu Anda. Lebih baik sebagai orang tua, ketika melihat anak-anaknya dianggap melakukan sesuatu yang baru, maka
kalau bisa anak itu didatangin, kemudian diminta atau dicari kejelasan tentang apa yang dilakukannya, baru kemudian kalau ada kekurangan-kekurangan, kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita itu. Nah, seharusnya kan Anda begitu, bukan dari awal ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat di Purwakarta sampai sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat, yang kita saksikan adalah Anda itu menunjukkan kebencian-kebencian. Nah, ini sangat tidak layak bagi seorang ulama, orang yang ngerti agama, orang yang secara akademisi sudah khatam. Itu tidak bagus seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, bagi masyarakat Jawa Barat, jangan terprovokasi oleh orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang hanya mengungkapkan pendapatnya berdasarkan kebencian. Kita sudah paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang pro rakyat, mana yang sekedar modus. Nah, mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat yang istimewa akan segera kita wujud, dan Jawa Barat menjadi istimewa akan segera kita raih. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.